Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian di hari ini. Apa kabar hari ini? Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kesehatan, keberkahan dan ilmu pengetahuan yang luas. Baik, di hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dengan materi tayamum. Ya, tapi sebelum itu marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita masuk materi tayamum. Sebelum kita melakukan sholat, kita harus melakukan wudhu terlebih dahulu. Ya, kita harus memiliki wudhu. Tapi apabila ada halangan, ya seperti tidak ada air atau penyakit yang tidak membolehkan kita untuk terkena air, ya, maka kita bisa menggantinya dengan tayamum. Apa sih tayamum? Tayamum adalah bersuci dengan cara mengusapkan tanah dan debu atau debu ke muka dan kedua tangan sampai siku dengan beberapa syarat tertentu. Nah, tayamum merupakan pengganti wudhu atau mandi janabah. Tayamum sebagai keringanan. Ya, jadi tayamum ini sebagai keringanan untuk orang yang tidak dapat menggunakan air karena ada halangan. Contohnya karena sakit, ya, tapi sakitnya ini yang tidak membolehkan terkena air. Nanti ditakutkan apabila terkena air maka penyakitnya bertambah parah. Ya, maka apabila seperti ini maka dia bisa melakukan mengganti wudhu dengan bertayamum. Orang yang berhadas kecil atau besar, jika tidak ada air atau berhalangan dengan menggunakan air, maka bisa bersuci dengan cara bertayamum. Halangan yang membolehkan orang melakukan tayamum. Yang pertama adalah tidak adanya air. Ya, kita sudah berusaha mencari air, ya, kemana-mana, tetapi tidak mendapatkannya, sedangkan waktu sholat sudah masuk. Nah, itu kita bisa melakukan tayamum. Yang kedua, sakit. Jika seorang sakit, ketika ia menggunakan air, sakitnya semakin parah, maka dibolehkan bertayamum. Yang ketiga, ketika dalam perjalanan. Ya, contohnya kalau kita ke luar negeri naik pesawat, ya, atau kita ke daerah Jawa, itu kita bisa melakukan tayamum untuk melakukan sholat. Ketentuan tayamum. Dalam melakukan tayamum terdapat beberapa ketentuan yang harus ditaati. Di antara ketentuan yang harus diperhatikan adalah rukun tayamum, ya. Yang kedua, syarat tayamum, ya. Jadi ketentuannya kita harus, ya, perhatikan rukun tayamum dan syarat tayamum. Rukun tayamum. Nah, rukun tayamum apa saja sih? Rukun tayamum ada 4. Yang pertama, niat. Orang yang melakukan tayamum hendaknya berniat akan melakukan sholat. Ya, jadi niatnya melakukan sholat, bukan untuk menghilangkan hadas. Ya, bukan untuk menghilangkan hadas. Sifat tayamum tidak dapat menghilangkan hadas. Tayamum hanya boleh dilakukan ketika darurat saja. Ya, niat tayamum, nawaitu tayammuma li istibahatit sholati fardhu lillahi ta'ala. Ya, sekali lagi, nawaitu tayammuma li istibahatis sholati fardhu lillahi ta'ala. Sengaja aku bertayamum untuk melakukan sholat
fardu karena Allah Ta'ala. Yang kedua, rukun yang kedua, mengusap muka dengan tanah atau debu suci. Yang ketiga, mengusap kedua tangan sampai siku dengan tanah atau debu suci. Yang keempat, tertib. Artinya, tayamum dilakukan sesuai urutannya, yaitu mendahulukan muka dari kedua tangan. Syarat tayamum. Di antara syarat tayamum adalah sebagai berikut. Yang pertama, sudah masuk waktu sholat. Jadi kalau sudah masuk waktu sholat, tidak ada air, maka kita diperbolehkan untuk melakukan tayamum. Yang kedua, tidak ada air. Ya, jika sudah berusaha mencari air tapi tidak ada air tersebut, tidak ditemukan airnya, maka kita boleh tayamum. Yang ketiga, bertayamum menggunakan tanah atau debu. Ya, jadi nggak bisa sama yang lain, harus tanah atau debu yang suci. Ya, kita lihat dulu jangan sampai tanahnya itu ada kotoran binatangnya. Ya. Ya, marilah kita perhatikan video berikut. Ya. Bagaimana cara bertayamum. Tayamum adalah nawaitu tayamum istibahatul wudu lillahi ta'ala. Aku bertayamum karena Allah sebagai pengganti wudu. Kita ambil di bagian kursi depan seperti ini. Ya. Tidak perlu diginikan karena kelihatan debunya, tapi ada debunya. Lalu disapu bagian wajah. Iya. Jadi yang punya boleh di sini mulai ke bawah, boleh juga bagian dari atas. Yang jelas karena bagian ujung telinga sini juga bagian atas dan bawah kena semua. Cukup satu kali. Kemudian kita ambil lagi tayamum di tempat yang lain boleh. Tadi di bagian sini boleh di tempat yang lain supaya segar debunya. Di situ menyapu bagian kanan dibagi dua. Tangannya diluruskan seperti ini, jangan miring. Supaya nanti kebagian semua debu bagian bawah dan bagian atas. Kita mulai seperti ini, didorong ke belakang, lalu diputar sampai di sini, pas di ujungnya sini, dibalik seperti ini separuh, lewati siku, jadi semua terkena anggota tangan mulai dari ujung jari sampai bagian siku. Maka selesailah. Ya, dalam melakukan membasuh muka dan membasuh kedua tangan sampai siku, hanya dilakukan sekali saja. Berbeda dengan wudhu, kita melakukannya sampai 3 kali, tapi di tayamum untuk membasuh muka dan membasuh kedua tangan sampai siku, kita hanya melakukannya sekali saja. Tayamum adalah
Sampai di sini pelajaran kita di hari ini. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.